Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Prayoga dari kelas IFD 22 untuk prodi PJJ Informatika dengan NIM 230401020101. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAS dari mata kuliah Deep Learning yang diampu oleh Bapak Catur Nugroho untuk prediksi nilai harga emiten saham Bank BRI dengan LSTM, di mana periode yang untuk ditampilkan yaitu 20 Januari 2019 sampai 7 Februari 2025. Pada tahap awal yaitu penggunaan library yang akan digunakan. Import library yang akan digunakan seperti data reader untuk mengakses data keuangan secara real time, dan YFinance untuk mengakses dataset real time, serta 538 untuk style dari grafik, serta beberapa library pendukung lain untuk pengolahan data, normalisasi, dan juga membangun model seperti min-max scalar, dan juga untuk modelnya ini LSTM yang ada di sana. Kemudian selanjutnya download data dari Yahoo Finance, di mana kode yang digunakan di sini ada df sama dengan yf, kemudian titik download bbri atau titik ck. Kode di atas digunakan untuk mengunduh data bank real time dari BRI, di mana JK itu merupakan kode time zone. Jika tidak digunakan untuk kode JK pada Yahoo Finance yang terbaru sekarang diakses, maka akan ada error seperti di bawah ini, yaitu no time zone found, error Finance BBRI, seperti itu. Kemudian data real time yang digunakan, di mana data yang digunakan pada saat diakses yaitu merupakan data dari tahun 2003 sampai 2025 dengan banyaknya data sejumlah 5.266 baris dan 5 kolom, di mana dari 5 kolom tersebut ada yang pertama itu nilai close, high, low, open, dan juga volume ya. Kemudian di sini ada visualisasi terhadap rentang waktu dari tanggal 10 yang sebelumnya yang tadi yang digunakan bulan 11 2003 sampai tanggal 14 bulan 2 2025 untuk visualisasi grafiknya seperti pada gambar berikut. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan data dan lakukan normalisasi serta bagi data training di 80%. Kode ini melakukan persiapan data untuk pelatihan model LSTM dengan mengambil harga penutupan saham, melakukan normalisasi, dan membagi data menjadi data training dan juga testing. Nah, di mana di sini data sama dengan df, kemudian close dalam bentuk array diambil, dan juga data trainingnya itu di set, di mana bintang titik 8 di sini menandakan bahwa 0,8 itu 80% ya, untuk sisanya berarti 20% nanti sebagai data uji, seperti itu. Kemudian setelah dilakukan pembagian datanya, dilakukan min-max scalar untuk menormalisasikan data. Untuk tahap selanjutnya yaitu ada pembagian data latih berdasarkan data 60 hari terakhir ya, dari yang digunakan secara real time. Kode ini digunakan untuk mempersiapkan data pelatihan atau train data bagi model LSTM dalam prediksi harga saham. Membagi data latih membuat data train X dan train Y berdasarkan format sekuensial selama 60 hari terakhir, di mana data yang dihasilkan
yaitu ada array di sini dari data awal sampai data akhirnya itu 0, 0 titik atau 003226. Kemudian mengconvert training data menjadi numpy array. Selanjutnya ada pembuatan model untuk LSTM-nya dan pelatihan model. Kode di samping membangun dan melatih model LSTM atau long short term memory untuk memprediksi harga saham menggunakan data history atau model kemudian dikompilasi menggunakan optimizer Adam and loss function mean squared error yang cocok untuk meminimalkan kesalahan prediksi numerik. Nilai loss yang dihasilkan adalah sekitar 9,6522E-04, menunjukkan bahwa model memiliki performa awal yang cukup baik ya dengan error yang kecil. Kemudian di akhir kode ini ada prediction sama dengan model.predict test, di mana nantinya pada tahap selanjutnya akan dilakukan visualisasi untuk prediction modelnya. Untuk selanjutnya ada nilai RMSE atau root mean square error. Dengan nilai yang dihasilkan atau didapatkan yaitu 148.3899142 sekian. Nilai RMSE yang diperoleh yaitu adalah 148.319 yang menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi saham dalam satuan aslinya atau data yang digunakan secara real time tadi ya. Untuk nilai RMSE mengukur seberapa jauh prediksi model dari nilai aktual, di mana semakin kecil nilainya semakin akurat modelnya. Kemudian dalam konteks harga saham, nilai tersebut berarti prediksi model rata-rata meleset di sekitar 148 untuk harga yang selisihnya ya dari harga sebenarnya, seperti itu. Kemudian kode untuk visualisasinya adalah seperti berikut, di mana untuk training data yang sudah tadi dilakukan prediksi, di mana valid kurung buka siku di sini ada prediction sama dengan prediction. Nah, prediction tadi itu yang sudah di setting di sebelumnya ya di pelatihan modelnya. Kemudian ada visualisasinya dengan menggunakan nilai close untuk prediksinya. Berikut visualisasi aktual untuk data saham berdasarkan nilai close dari tahun 2003 sampai 2025. Dari kerapatan visualisasinya untuk nilai value dan juga prediction itu tidak terlalu jauh ya, menandakan bahwa model cukup baik. Kemudian menampilkan data hasil pelatihan model dan prediksi sesuai rentan waktu tertentu, seperti judul yang tadi sebelumnya, yaitu rentang waktu yang ditentukan itu untuk melihat nilai close, dimana tanggalnya itu di tanggal 20 bulan 1 2019, kemudian sampai tanggal 7 bulan 2 2025. Kemudian dilakukan prediksi maksudnya ditampilkan terlebih dahulu datanya dari rentang waktu tersebut, dimana untuk data dari tanggal 9 bulan 10 2020 untuk data awalnya ya yang terdeteksi, untuk nilai close-nya itu ada di 2324.89 sekian. Kemudian data akhirnya
Untuk data akhirnya yaitu di sekitar 4030 untuk di tanggal 7 bulan 2 2025 seperti itu. Kemudian menampilkan data prediksi sesuai rentang waktu yang sudah ditentukan, dimana untuk rentang waktu yang tadi sudah ditentukan kita lakukan prediksi ulang untuk menampilkan hasilnya. Didapatkan hasil dari data latih atau yang sebelumnya sudah dilatih. Nilai prediksi dan juga nilai yang aktualnya juga masih rapat ya, untuk yang dari tadi ditentukan antara rentang waktu 20 Januari 2019 sampai 7 Februari 2025 seperti itu. Ini berdasarkan nilai close. Kemudian untuk prediksi datanya, kode ini bertujuan untuk memprediksi harga saham Bank BRI yang tadi ya, dari 60 hari terakhir berdasarkan data nilai secara real time. Didapatkan nilai close di 3927.0173. Kemudian dilihat data aktualnya, dibandingkan apakah nilai close tersebut yang sudah diprediksi cukup dekat atau sangat jauh seperti itu. Setelah didapatkan nilai predik close yang sebelumnya, kemudian dibandingkan dengan hasil di hari selanjutnya, di mana data menunjukkan di tanggal 12 bulan 2 2025 harga close itu di antara 40-30 atau selisih kurang lebih sebanyak 102. Ini menunjukkan bahwa prediksi melakukan atau mendapatkan selisih sebanyak 102 dari nilai aktual yang sudah ada di data real time-nya ya, untuk tanggal 12 bulan 2 2025 seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.